Nah, ini poin yang saya ingin tekankan dalam kita mengkaji pada lansia adalah cara berkomunikasi dengan lansia. Sekarang saya berikan tekniknya ya. Ini diperhatikan karena tidak ada di slide saya, karena saya pikir sudah diberikan ya. Pertama, komunikasi dengan lansia itu ya, karena sekarang ada gangguan proses pikir ya, gangguan artinya otaknya sudah mulai berkurang, cara kerjanya melambat ya. Kalau bicara dengan lansia itu harus dengan kalimat yang pendek-pendek ya, mungkin satu kalimat cuma 2 atau 3 kata saja. Ya, kalau misalnya panjang dipecah-pecah. Sependek ya, misalnya, "Mbah, sudah makan belum?" Ya. Tadi makan apa? Ya, kalimatnya pendek dan dipahami oleh lansia. Nanti kalau teman-teman Nanti kalau teman-teman penyuluhan coba deh nanti penyuluhan dengan lansia nanti ya kalau misalnya ada tugas, temennya suruh mengevaluasi ya. Kadang-kadang kita sering mengeluarkan kata-kata yang bahasa-bahasa dewa. Ya, bahasanya tuh tinggi-tinggi. Mbah, nanti makannya tinggi serat ya Mbah. Nah, bingung sih Mbah, tinggi serat apa nih? Jangan-jangan suruh makan keset nanti ini, ya serabut kelapa. Nah, itu harus hati-hati dengan kata-kata yang tidak dimengerti oleh lansia. Ya, silakan diganti dengan yang lain. Karena lansia kasih itu bingung nanti, aduh ini apa maksudnya? Tidak paham. Ya langsung boleh ngomong, Mbah nanti makannya banyak sayur sama banyak buah. Ya, sayurnya misalnya apa saja. Ya, jadi kalimatnya tadi benar, kalimatnya kata-katanya sangat terbatas ya. Kedua, terbatas dan bahasa yang dimengerti oleh lansia sesuai dengan mungkin tingkat pendidikannya ya, kemudian budayanya. Mungkin kalau misalnya harus di bahasa Jawa harus dengan bahasa Jawa ya, itu dengan kemudian kalau misalnya di bahasa Jawa mungkin ada tatanya ya, ada levelingnya ya. Harus menggunakan leveling yang sesuai. Kalau misalnya lansia itu mungkin orangnya bisa menerima, oke. Tapi kadang-kadang kalau lansia ini orang anak kok nggak sopan ya. Ada lansia memang sudah seperti itu ya, dia lebih banyak negativisme ya, negativistik. Jadi dia apa saja dinilai negatif itu. Jadi hati-hati kalau menemukan lansia dengan karakteristik seperti ini ya. Tadi pertama kalimatnya harus pendek ya, kata-katanya, kemudian mudah dimengerti sesuai dengan kondisinya. Ini ada tingkat pendidikan maupun budayanya. Yang kedua, speed-nya, kecepatannya harus lebih lama dibanding dengan kita ngomong dengan orang lain. Biasanya kalau saya ngomong dengan orang biasa tuh saya tipenya orang yang mau cepat. Tapi kalau udah ngomong ketemu lansia, saya akan berubah langsung speed saya. Ya, mungkin seperti ini saya akan coba lebih lambat lagi ngomongnya dengan lansia ya. Antar kalimat silakan dikasih jeda. Jadi kalau saya mengibaratkan komunikasi lansia itu seperti saya ngomong dengan orang di Papua. Jadi saya ngomong sekarang karena proses otaknya itu lansia lama, mungkin dia perlu sekian detik ya untuk mencerna dulu kata-kata kita di dalam memori dia, di dalam otaknya untuk dia bisa menginterpretasikan apa sih yang disampaikan oleh orang lain itu. Jadi saya akan menunggu jawabannya dan tidak memberikan informasi tambahan lagi sebelum dia memberikan respon dulu. Mbah tadi makan apa gitu kan? Mungkin dia akan menjawab, mungkin akan agak lama. Mungkin 3 detik dia baru memberikan jawaban. Tadi makannya ini gitu. Ya. Kemudian kita baru sambung lagi dengan pesan berikutnya. Ya, jadi waktu itu sangat penting ya karena lansia ada penurunan proses pikir ya, dia mulai lambat untuk menerima ini di saraf-sarafnya dan mencerna ini apa isi pesannya gitu ya. Kalau kita terlalu banyak menimbulkan kebingungan pada lansia ya. Tadi apa tadi? Satu, kalimat dimengerti, yang kedua waktu. Kemudian gunakan artikulasi yang jelas. Ya, artikulasi itu kalau kita ngomong a i u e o kita harus jelas. Saya sendiri juga termasuk orang yang artikulasinya terlalu cepat ya.
Jadi kalau ngomong dengan lansia itu di depan mukanya beliau, kalau misalnya itu sudah dia bisa melihat artikulasi kita itu jelas, ya. Kemudian kalau menggunakan media, nah ini saya harapkan untuk teman-teman kalau pengen tes pada lansia banyak menggunakan gambar dibanding tulisan. Kemudian gambar maupun kalau tulisan 1-2 ya terbatas itu gunakan warna-warna yang kontras, mencolok. Ya, jadi kalau misalnya background-nya cerah, misalnya gelap gitu ya. Itu penting karena lansia itu agak susah ya, dia blur ya. Dia buram untuk membedakan perbedaan warna itu. Makanya kalau terkait dengan vision ini termasuk terkait dengan penglihatan, kalau teman-teman lihat di tangga-tangga itu dia akan memberikan batas untuk pembeda antara tangga yang satu dengan anak tangga yang satu dengan anak tangga yang lain. Ya, itu ya warnanya harus berbeda antara satu. Sangat-sangat colorful sama dengan bayi. Tapi kalau bayi itu tujuannya menstimulasi warna, kalau lansia memang dia tidak begitu bisa kalau misalnya warnanya tidak kontras, membedakan objeknya itu susah karena dia memang ada sudah keterbatasan dalam penerimaan stimulasi di sensori matanya. Ya, tadi ya warna-warna diperhatikan. Kemudian kalau teman-teman lihat gambar ini, ya kita harus kita kaji dulu sisi mana yang kupingnya lebih sehat. Kalau dua-duanya sehat nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kupingnya lebih sehat yang kiri, kita lebih dekatkan ya mulut kita pada kuping yang lebih sehat. Ya, kita akan mengkaji. Misalnya kita ngomong dengan lansia, kita lihat nih, kalau misalnya si lansia lebih cenderung menyondongkan kuping kirinya, berarti dia lebih sehat di kuping kirinya nih, ya. Apa gitu ya? Dia akan lebih sehat di kuping kirinya. Kalau misalnya dia lebih ke kanan, berarti dia akan lebih dia tahu dan kemudian kita bisa bisakan di posisi kalau kita berada di posisi yang telinga yang kurang jelas, kita pindah ke telinga yang lebih jelas sehingga dia bisa menerima dengan baik. Ini semua terkait dengan perubahan-perubahan fisiologis ya yang ada pada lansia. Ini juga termasuk kalau teman-teman nanti komunikasi penkes ya dengan keluarga ataupun dengan PAK ya, terapi aktivitas kelompok. Jadi posisikan si yang ngomong ini, misalnya kita sebagai narasumbernya yang memberikan ngomong itu, posisinya harus di lebih dekat pada telinga yang sehat. Saya nggak tahu karena teman-teman nggak usah lihat saya ya, nggak apa-apa lah. Jadi misalnya ini saya di tengah-tengah, ya, sebelah kanan saya, ya, kalau misalnya lansia di sebelah kanan saya, berarti harusnya lansia ini yang lebih sehat telinga yang mana? Ini kondisinya tidak antara kanan kiri ya. Yang lebih sehat telinga yang mana nih? Kalau untuk lansia yang di sebelah kanan saya. Telinga yang mana yang sehat? Sebelah? Ada yang bisa menjawab? Ini saya posisi tengah-tengah nih. Bayangkan saya memberikan penyuluhan atau mau melakukan kegiatan aktivitas kelompok. Berarti lansia yang di sebelah kanan saya ini, yang telinganya lebih sehat kanan atau kiri? Kiri, Bu. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti sudah paham ya. Walaupun saya nggak memberikan ilustrasi, saya coba dengan. Nah, itu kalau misalnya lansia-lansia yang lainnya itu telinganya sehat semua, no problem ya kita bisa ini. Tapi kalau misalnya ada lansia-lansia tertentu yang membutuhkan perhatian terkait dengan pendengarannya, kita harus memposisikan dengan baik beliau ini ada di sebelah mana. Termasuk dengan keluarga ya. Oh, kalau keluarganya ini bisa di mana saja lansia. Yang penting lansianya dulu posisikan di mana dia bisa mendengar kita. Ya, itu terkait dengan pendengaran. Kemudian terkait dengan pendengaran lagi, kalau ngomong dengan lansia itu perlahan tadi ya, bukan pelan ya. Volumenya harus besar tapi perlahan ya, bukan pelan tapi perlahan. Volumenya besar, tadi speednya lebih direndahkan. Volumenya harus kencang ya, Mbah gitu ya. Mbah sudah makan apa? Gitu ya. Itu harus volumenya harus lebih jelas. Jangan takut. Kalau misalnya si Mbah nggak ada masalah sih nggak masalah.
Kemudian terkait dengan pendengaran lagi, nada ya, frekuensi nadanya itu harus nadanya rendah. Jadi berbahagialah untuk orang-orang yang kalau nyanyi dia ada di laki-laki ada di bass, kalau perempuan ada di alto. Seperti saya ini di alto, jadi nadanya pendek, rendah gitu. Kalau kita bilang, "Mbak, sudah makan apa?" Kalau nada tinggi, dia biasanya nggak nyambung. Kalau kita perhatikan secara fisika ya, gelombang suara ini ya, jadi dia terlalu tinggi ya amplitudenya ya. Nah itu kan lansia kan ada berbagai kendala. Misalnya lansia yang laki-laki gitu ya, tumbuh rambut-rambut di telinganya juga mempengaruhi penerimaan pesan gitu ya. Mungkin ada beberapa kata yang tidak bisa dideteksi dengan baik ya. Jadi kalau kamu tadi ya suaranya keras ya, bukan pelan tapi perlahan, suaranya volumenya keras tapi nadanya rendah ya, bukan tinggi. Kalau kita ngomongnya kencang, tinggi, tapi nadanya tinggi, biasanya nggak terlalu jelas juga lansia ini bisa menerima pesan dengan baik. Ya, itu tadi hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam berkomunikasi dengan lansia, dan konteksnya pada ini adalah bagaimana kita bisa mengkaji tadi item-item pada pertanyaan-pertanyaan itu dengan bahasa yang dipahami oleh lansia. Ya, jadi kalau teman-teman di komunikasi terapeutik, ya ada komunikasi tahapan komunikasi terapeutik ya, kita ada tahap di prainteraksi ya. Tahap prainteraksi ini adalah sebelum kita ke klien. Nah itu coba nanti saya mau mengkaji apa ya? Oh item ini pertanyaannya seperti apa ya? Wah seperti ini nih, panjang nih, bahasanya seperti ini. Nanti saya menanyakannya pada lansia seperti apa? Itu tolong diperhatikan dulu ya, dipersiapkan sehingga pas mengkaji lansia nggak bingung, sehingga kita juga salah menginterpretasikan, salah scoring ya, benar atau salah, kemudian ternyata di akhir interpretasinya juga salah gitu ya.